Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my video. Sebelumnya, saya Fadlan Fikri, mahasiswa Universitas Paramadina, Prodi Manajemen Bisnis semester 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengapu mata kuliah pendidikan agama, yaitu favorit untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengapu mata kuliah pendidikan agama yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama 1 semester ini. Oke, lanjut aja. I hope you watch until this video. Enjoy watching this video. Menurut saya, kesan selama 1 semester ini mengikuti mata kuliah pendidikan agama, saya memperoleh banyak wawasan baru, yang dimana tidak hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga nilai-nilai kehidupan, etika, spiritual, serta makna sosial, ekologis, dan filosofis dalam ajaran Islam. Materi yang disampaikan terasa membumi, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini membantu saya berpikir lebih kritis, menjadi pribadi yang lebih baik, serta lebih sadar akan peran saya sebagai manusia yang beriman, bertanggung jawab terhadap Tuhan, sesama, dan alam semesta. Menurut saya, topik yang paling penting adalah sholat dan makna sosial serta ekologis, yang dimana sholat tidak hanya sebagai bentuk hubungan dengan Allah, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan, keteraturan, kebersihan, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Nilai-nilai ini sangat relevan di tengah kehidupan modern, yang cenderung individualis dan menjadi pengingat bahwa ibadah seharusnya membentuk karakter dan sikap sosial yang lebih baik. Selanjutnya, topik yang menurut saya kurang relevan saat ini adalah sejarah wakaf klasik dan hukum waris yang terlalu detail. Meski ini penting secara akademis, namun keduanya terasa jauh dari pengalaman saya sebagai mahasiswa. Akan lebih kontekstual jika dikaitkan dengan praktik wakaf digital atau kasus waris yang relevan dengan kehidupan generasi muda. Menurut saya, sholat adalah perintah utama dalam Islam yang dimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran surat An-Nisa ayat 103, yang dimana sholat membentuk disiplin, menyucikan hati, dan mencegah perbuatan keji. Secara sosial, ia menanamkan kesetaraan dan mempererat persaudaraan. Dari sisi ekologis, wudu mengajarkan kebersihan dan penghargaan terhadap air, dan sholat tak bisa digantikan dengan yang lain, karena sholat memiliki dimensi ilahiyah yang tidak dimiliki praktik lain. Dalam ajaran berderma dalam Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang dimana harta dipandang sebagai titipan Allah, dan keberhasilan kita tak lepas dari izinnya, serta peran orang lain. Berderma bukan hanya bentuk bersyukur, tetapi juga pengakuan atas hutang sosial yang menumbuhkan empati, solidaritas, dan kesadaran bahwa kita hidup dalam jaringan sosial, bukan sebagai individu yang berdiri sendiri. Menurut saya pribadi tidak setuju dengan konsep child free, yang dimana tanpa alasan kesehatan. Karena dalam Islam, keluarga adalah institusi utama dalam membentuk moral dan nilai agama. Anak dipandang sebagai amanah sekaligus ladang pahala. Meski begitu, saya tetap menghargai pilihan orang lain selagi tidak merugikan pihak manapun, dan selama tidak merusak nilai dan ajaran sosial agama. Kepada ahlu kitab di dunia, saya ingin menyampaikan pesan damai. Sebagai sesama pemeluk agama samawi, kita seharusnya menjunjung nilai kemanusiaan, bukan saling memerangi. Saya mengecam agresi Israel terhadap Palestina dan mengajak kita semua untuk menolak kekerasan serta menegakkan keadilan. Semua agama mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Itulah nilai yang harus kita perjuangkan bersama. Menurut saya, jika dipercaya menjadi duta besar, saya akan mempromosikan Islam Indonesia sebagai Islam yang santun, moderat, dan rahmatan lil alamin. Yang dimana Islam di Indonesia mencerminkan harmoni antara agama dan budaya dengan nilai gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal. Ini bisa menjadi model Islam damai bagi dunia yang tengah menghadapi ekstremisme. Saya juga akan mendorong kerjasama internasional di bidang sosial, pendidikan, dan budaya berbasis nilai Islam yang inklusif. Kritik dan saran saya sangat mengapresiasi perkuliahan ini, yang dimana saya ada beberapa masukan ke depannya yang akan lebih menarik jika diselingi melalui tatap muka secara
langsung untuk menerapkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan juga studi kasus yang nyata, diskusi interaktif, serta media digital seperti video atau infografis. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa secara visual, kritis, dan kontekstual. A few moments later. Demikian jawaban yang telah saya berikan. Kurang lebihnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama yang telah membimbing selama 1 semester ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.